Kita malah diolok-olok, punya presiden jelek, Polri jelek, TNI jelek. Wong kaya Rocky Gerung itu teriak-teriak tiap hari. Menaklukkan satu perempuan aja nggak bisa mau mengatur negara. Lah ya kan? Maka sampean jangan ikut-ikutan olok-olok bangsamu, apalagi ini menjelang Pilpres. Presiden PKI dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto, semua presiden dituduh antek PKI. Sampean gak hafal dengan utek wong-wong itu. Semua dituduh menjual negara, dari mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden dituduh menjual negara. Dari Pak Karno sampai sekarang semua presiden dituduh antek asing. Seluruh yang menuduh orangnya masih sama. Orangnya itu juga. Ini negara. Makanya sampean kalau ngitung negara, hitunglah dari anggaran belanja negara, pendapatan belanja negara, dan PDRB-nya. Iku ngono ngitung Indonesia dalam angka, ora dari katanya ke katanya. Makanya begitu Pilpres, ini perang Badar. Perang Badar apa? Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, besok calonnya Islam semua. Kalau Pak Prabowo maju, Pak Anies maju, Pak Ganjar maju, semuanya Islam. Dan Pilpres itu terusannya Pilkades. Pilkades itu terus gedenya dikit namanya Pilbub. Besar dikit lagi Pilgub. Nasional Pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, ya seneng-seneng. Ya kadang ada duitnya, kadang dangdutannya ada. Kalau Pak Polisi cari namanya money politik, nggak mungkin ketemu. Karena di sini namanya uang bensin. Iya. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisyaro. Mau apa? Ya nggak ada. Maka nggak usah sibuk-sibuk nyari. Demokrasi prosedural itu siapapun boleh terlibat kok. Bandar Dadu mau mimpin silakan. Yang penting prosedurnya diikuti. Tukang ngeslot boleh. Yang penting maju. Boleh aja. Kalau punya temen ajak temen. Kalau nggak punya temen beli. Lah itu makanya. Konsep agama itu menyatukan, karena konsep ro'iyah itu berbeda tapi bersama-sama saling tanggung jawab. Peringatan Maulid Nabi, ya teko kabeh bareng-bareng bersatu. Nggih, ning alun-alun kaya ngeten iki pun sing dodol plembungan ning napa. Nek selawatan sing rawuh kok Habib Syekh ya kain putih payu, bendera ngene payu. Nek sing dugi kok mafia selawat ya kain ireng payu. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Ya seperti itulah kehidupan beragama di Indonesia. Karena dulu para wali itu paling berjasa dalam kehidupan, maka sampai mati kuburannya diparani. Tapi karena muridnya akeh sing marani yo akeh, akhirnya bis pariwisata payu, elep payu kabeh. Keri payu, apa kol tepak payu. Sampai nih makame wali, dodol sego payu. Nggih dodol sego payu, dodol tahu payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Lha ini kehidupan yang luar biasa. Begitu ziarah ke makam gurunya di Surabaya, rasa cinta tumbuh kepada Surabaya ya karena ada makam gurunya. Begitu ziarah ning makame Sunan Gunung Jati, cinta Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon ya gak wani wong ana makame gurune. Kon ngebom Surabaya nggak berani karena ada makam Sunan Ampel. Maka seluruh teroris di Indonesia pasti tumbuh dari orang yang tidak suka ziarah kubur. Ora ono santri kok jadi teroris. Mana polisi arep goleki sing ora santri. Ini santri ora mungkin jadi teroris karena dia gak akan pernah melukai di mana gurunya disemayamkan. Nyenengno. Ayo, pidato niki kiai enak dirungokno. Wong kiai nggih didom loro, ana kiai sekti karo kurang sekti. Kaya kula ngene iki kiai kurang sekti. Mulane napa? Ya wis jarno ae ora usah dibatasi wong ora sekti. Sampun panas kiai leren kula. Nah kiai sing paling sekti niku sinten? Kiai nek wis khotbah Jumat niku paling sekti. Ora ana wong wani. Ittaqullah turu. Sampeyan bangane protes batal sembayange. Maka kiai yang khutbah itu absolut, nggak ada orang berani. Maka biar mereka bisa dikontrol, cekelitek karo kongkon moco, kalau kongkon gowo tongkat begitu moco tek ya sopan. Ittaqullah, lepas tek ya sebul kipas angin bubar. Cekeli tongkat, enteng ngene tongkat
guling. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks pasti khutbahnya santun. Allah. Begitu tongkatnya hilang ya saudara Jokowi yang ngono. Mula sampean nek mbuleki sing galak-galak delok tongkate masjid ning ora ngono terus. Lha ini kan konsep menjaga bangsa dan negara. Akhirnya agama berjalan, ruang publik yang namanya negara terbentuk. Enak kabeh kiai bedino pengajian. Sampean pesen apa saiki pemerintah? Pesen bayar pajak. Kiai setiap hari ketemu umat. Lah coba nek pengajian ngene ra eneng, ketemu umat kapan sampean? Gawe dhewe bangkrut negaramu. Lho kenapa satu kegiatan ini tak pirang ratus juta? Lagi bendino kayak gini ruang publik yang namanya penyadaran pengajian ini pirang juta. Nek wis maulid Nabi itu tiap langgar tiap RT gawe satu tempat ini saya kejutan tek. Urung sangune kiai ini. Lah iku nek satu musim pengajian ini berapa miliar, sak negara berapa triliun, ruang publik dan pasar informal bergerak karena agama. Kalau itu tidak dilakukan, terus penyadaran ruang publik dan ini ditanggung oleh negara, piro duit negara nanggung itu entek ning dalan. Polisi nggih pengajian entek duitmu, Pak. Tetep sing banter gak sungkan-sungkan, gak kira dibedil. Ono aku gak rawani. Aman. Tak kandakno Pak Kapolri ati bedil. Lha itu seneng kabeh. Bahkan situasi paling sulit corona, iku iso pesen kiai, makanya negara aman. Tidak perlu mengeluarkan budget keamanan untuk membuat rakyat tidak keluar rumah. Cukup pesen kiai tok. Kiai mbok mangke niku mboten sak Jumatan. Para hadirin sesuk aja Jumatan ya. Nggih, ngono. Nenak aja tarweh ya. Nggih, liyane ngeyel. Oh, ini melanggar. Lha apa iki wong anyar-anyar rapate dong. Ora usah mudik, nggih. Jelasno corona ya wis, para hadirin. Sakniki donya anyar. Kejahatan manusia melalui medsos gak bisa dibendung. Omongnya menungso sak senenge, mboten enten sing iso ngontrol. Dan tangannya menungso bisa membuka apapun yang rahasia-rahasia di dunia pakai kipet dan jempolnya. Maka dosa manusia terbesar adalah mulut dan tangan. Oleh Allah diturunkan azab corona, mulut disuruh pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Betapa ruang publik terkontrol dengan indah karena adanya sistem keagamaan seperti ini. Yang lain, nek misal itu bid'ah kabeh, bangkrut, makanya tidak ada penjelasan di ruang publik, maka gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya mengarah kepada penghancuran kebersamaan, penghancuran kepada bangsa dan negara. Lalu itu dipahami. Begitu kebersamaan tidak ada, bangunan kebersamaan bangsa dan negara nggak ada, mereka akhirnya mau bangun namanya negara Tuhan. Bareng mengatasnamakan Tuhan, padu sak koncone kau enteke. Makanya Timur Tengah runtuh, Afrika runtuh, Afghanistan runtuh. Apa yang terjadi? Tinggalan Rasulullah namanya Islam setelah ditinggal beliau, yang ke Eropa macet, yang ke Rusia macet, yang Afrika macet, yang ke Cina berhenti, tapi yang datang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh wong kene. Masjid paling akeh masjid wong Indonesia. Wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Satu-satunya negara yang antrian haji sampai 50 tahun itu Indonesia. Kok bisa sampean membayangkan agama kaya Afghanistan sing ngurusi jenggot karo cingkrang. Bedil-bedilan niku sampean. Sampeyan arep mbayangno negara nggo gendera la ilaha illallah kaya Suriah, kaya Libya bubar negarane. Sampeyan bayangno seduluran padha Islam tok ndak mau bersaudara dengan yang lain. Kaya Ikhwanul Muslimin teng Mesir, bubar negarane. Makanya kenapa kita sekarang menjadi kekuatan muslim terbesar dunia? Karena sistem kebersamaan dalam perbedaan diatur oleh undang-undang dalam konsep ro'iyah, berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim hanya Indonesia yang bisa ngambil kalimat ro'iyah. Ikato. Sehingga namanya negara yang dimerdeka, agama yang memerdekakan manusia bisa diatur bersama secara konstitusional. Makanya konstitusi kita jelas mengatur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Keadilan dari negara tidak main-main dengan agama, karena meletakkan agama menjadi landasan ideal, landasan berbangsa, bernegara, tertulis dengan jelas, bukan di pamflet-pamflet, tapi di Pancasila, landasan negara, jelas kerakyatan, ra'iyah yang dipimpin oleh hikmah bahasa Al-Quran. Ini dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Mana ada negara yang berani ngambil seperti itu? Tak ada. Lengono kau sampean, kita lebih baik punya Palestina, kata siapa? Indonesia punya merah putih, Palestina punya benderanya. Merah putih kita rebut dari Belanda. Kita mengibarkan merah putih, ditembak, akhirnya merah putih kita taruh di atas rumah. Belanda curiga, kita kasih tebu di tiang rumah kita. Masih curiga, kita kasih pisang. Belanda masih curiga, kita kasih padi. Masih curiga, kita kasih kelapa. Kalau masih curiga lagi, kita bawa tumpeng sama ingkung, makan. Akhirnya Belanda tidak curiga lagi karena dikira mau makan. Tapi yang terjadi begitu makanan habis, padi rontok, tebu mengering, kelapa rontok, pisang mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Dengan Surabaya menjadi lautan api karena menyopek birunya bendera Belanda. Jadi dia dipertahankan dengan darah dan nyawa, hanya sekedar untuk punya merah putih. Tapi sekarang kita sudah tidak mendapatkan merah putih, minta darah. Merah putih hanya minta kita ngangkat tangan seperti ini. Itu pun masih ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Iki mesti Mbak Buyuti zaman perang Bandar Dadui. Lengono, kita punya bangsa. Palestina punya bendera. Kenapa Palestina sudah merdeka masih ribet kayak begitu? Karena setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan Filistin tidak rukun menjadi satu kekuatan. Fatah, Hamas dan Hizbullah saling tembak-tembakan. Kita setelah merdeka, TNI Polri menjadi ruang persatuan dari semua pasukan kemerdekaan. Semua punya masalahnya. Kadang kita nggak ngerti, semua punya masalahnya. Amerika hari ini punya masalahnya yang luar biasa. Karena apa? Amerika ditinggalkan sama pemilik uangnya. Karena pemilik uang Amerika udah capek dengan Amerika yang suka perang. Sementara mereka ruang-ruang industri harus dikuasai. Industri perdamaian serapannya lebih banyak daripada industri perang. Kalau cuman perang hanya tank yang laku. Tapi kalau damai, sulam alis juga laku, lipstik laku, jual nasi laku, serapannya lebih banyak. Makanya sekarang 100 tank Amerika laku dalam satu hari, dalam satu tahun sudah kalah dengan tisunya Cina yang diproduksi dalam satu hari. Jadi negara mereka menghadapi kebangkrutan secara terus menerus. Cina punya masalah, duitnya banyak, tapi Cina menghadapi ketersediaan makan yang semakin berkurang. Karena 1 juta ton gandum sudah tidak terpenuhi di Cina setiap hari untuk kasih makan 2 miliar orang. Makanya orang sana kalau punya gandum diawet-awet, bikin mie pakai sumpit, sebab kalau dicawok kayak kita cepat habis. Nah itu, makanya mereka lebih suka babi daripada kambing, karena ketersediaan daging yang ada di babi lebih banyak daripada yang di kambing. Kambing pentilnya 2, anaknya 1, babi pentilnya 16, anaknya 30. Ini kan rasional, makanya kita harus tahu itu. Inggris punya masalah, dia gagal Brexit karena tidak bersatu dengan kekuatan Euro. Dalam situasi seperti itu, bangsa kita lebih aman dan lebih nyaman. Makanya Indonesia punya kereta cepat, bisa bangun jalan tol. Dan kita siap-siap untuk menjadi bangsa yang maju. Dengan satu catatan, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa memproduksi kebutuhannya dan dibeli oleh anak bangsanya. Dan itu urusannya dengan apa? Rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya Amerika membangun kecintaan pada bangsanya dimulai dari semua sisi, dari perfilman, dari industri, semua cerita tentang bangsanya. Amerika membangun kebangsaannya, dibikinlah film mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Begitu mereka kalah dengan Vietnam, mereka nggak mau malu, mereka bikin Rambo 1 sampai 6. Begitu ditekan sama Cina secara spiritual, mereka nggak boleh malu, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Sampeyan harus tahu iki. Mulane golek kiai sing cetha. Cek diene sing jelasno ngene iki. Lah ya. Malaysia menyongsong kebangsaannya, Jepang menyongsong kebangsaannya, Cina menyongsong kebangsaannya. Cina dari ular hijau sampai ular putih dia gunakan semuanya untuk bangun bangsanya. Dari Wong Fei Hung sampai
Sun Gokong mulai semua. Jepang semangat Bushido karena dia harus hidup dengan negara yang kecil, rakyat yang kecil tapi harus kuat, maka bangsanya harus membeli lebih mahal daripada bangsa lain. Harga barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Namanya politik dumping. Agar mereka tidak tercerai-berai dan tidak pecah, maka anak-anak kecil diajarkan bagaimana masa lalu Jepang terjadi perang Tokugawa dan restorasi Meiji. Nggak boleh diulang, maka dibikinlah film kecil-kecil namanya Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Anak-anak Malaysia nggak boleh ribut sesama anak bangsa, makanya kemudian Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Malaysia nggak boleh pecah, si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa di sana ada anak-anak India, maka bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka menyongsong bangsanya agar maju. Kita malah diolok-olok, punya presiden jelek, Polri jelek, TNI jelek. Wong kayak Rocky Gerung itu teriak-teriak tiap hari. Menaklukkan satu perempuan aja nggak bisa, mau mengatur negara. Loh ya kan? Maka sampean jangan ikut-ikutan olok-olok bangsamu, apalagi ini menjelang Pilpres. Presiden PKI dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto, semua presiden dituduh antek PKI. Sampean gak hafal dengan utek wong-wong itu. Semua dituduh menjual negara, dari mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden dituduh menjual negara. Dari Pak Karno sampai sekarang semua presiden dituduh antek asing. Seluruh yang menuduh orangnya masih sama. Orangnya itu juga. Ini negara. Makanya sampean kalau ngitung negara, hitunglah dari anggaran belanja negara, pendapatan belanja negara, dan PDRB-nya. Iku ngono ngitung Indonesia dalam angka, orang dari katanya ke katanya. Makanya begitu Pilpres, ini perang Badar. Perang Badar apa? Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, besok calonnya Islam semua. Kalau Pak Prabowo maju, Pak Anies maju, Pak Ganjar maju, semuanya Islam. Dan Pilpres itu terusannya Pilkades. Pilkades itu terus gedenya dikit namanya Pilbub, besar dikit lagi Pilgub, nasional Pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, ya seneng-seneng, ya kadang ada duitnya, kadang dangdutannya ada. Kalau Pak Polisi cari namanya money politik, nggak mungkin ketemu, karena di sini namanya uang bensin. Iya. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Mau apa ya, nggak ada. Maka nggak usah sibuk-sibuk nyari. Demokrasi prosedural itu siapapun boleh terlibat kok. Bandar Dadu mau mimpin silakan, yang penting prosedurnya diikuti. Tukang ngeslot boleh, yang penting maju, boleh aja. Kalau punya temen ajak temen, kalau nggak punya temen beli.